diskusi kami yang berjudul Implementasi Sistem Enterprise yang beranggotakan saya sendiri, Raffi Chandra dengan NIM 1912-0019. Perkenalkan, nama saya Novia Safitri dengan NIM 1912-000021. Saya Litasya dengan NIM 1912-000027. Saya Sofa Aziza dengan NIM 19000434. Perkenalkan, nama saya Tony Eka Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 191200004. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu implementasi sistem enterprise, yaitu seperangkat software yang mendukung fungsi bisnis dari akuntansi, sumber daya manusia, sales dan marketing hingga engineering. Contoh, Opus B Cloud ERP. Sistem ERP ini menyediakan database terpusat untuk seluruh perusahaan, menghubungkan multiple groups dalam satu sumber informasi yang dapat diakses semua departemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa manfaat dari sistem enterprise. Yang pertama, menyederhanakan proses bisnis. Menyederhanakan berbagai proses yang kompleks seperti perencanaan produksi, pelacakan inventaris, pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, menghemat biaya. Dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional dan dapat memangkas biaya tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Membantu perusahaan mengurangi pekerjaan manual sehingga berbagai proses dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Yang keempat, mengintegrasikan informasi. Mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan tanpa mengganggu pekerjaan departemen lain. Fungsi sistem enterprise untuk memungkinkan kita bekerja sama antar anggota tim bisnis dan juga kelompok kerja, sistem enterprise dapat membantu untuk yang pertama berkomunikasi, berbagi informasi satu sama lain. Yang kedua ada berkoordinasi, yaitu mengordinasikan usaha kegiatan individual kita dan juga menggunakan berbagai sumber daya bersama yang lainnya. Dan yang ketiga ada bekerja sama secara kooperatif dalam proyek dan juga penugasan bersama. Lalu ada 3 bagian kategori sistem enterprise. Yang pertama ada customer relationship management, yaitu sebuah pendekatan dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan juga pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Lalu yang kedua ada supply chain management, yaitu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan juga aliran kuantitas bahan. Dan yang ketiga ada enterprise resource planning, yaitu sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Tipe-tipe enterprise software. Perusahaan perangkat lunak dapat dikategorikan berdasarkan fungsi bisnis. Setiap jenis enterprise software dapat dianggap sebagai sistem karena integrasi dengan proses bisnis perusahaan. Akibatnya, banyak kategori perusahaan perangkat lunak yang tumpang tindih karena interpretasi dalam sistem ini. Misalnya, Platform Business Intelligence atau IBM terintegrasi dengan Platform Analisis Prediktif atau SPSS dan juga dapat memperoleh data dari paket data. Pertama ada aplikasi accounting, manajemen penagihan, kecerdasan bisnis, manajemen proses bisnis, sistem manajemen muatan, pengelolaan hubungan pelanggan, database, perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen aset perusahaan, manajemen rantai persediaan, dan yang terakhir backup software. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari enterprise software. Untuk kelebihannya, yang pertama akses informasi antar sistem secara real time, lalu kedua merampingkan proses bisnis dan membantu meningkatkan efisiensi kerja, lalu menjaga integritas informasi di beberapa sistem. Selanjutnya, kemudahan pembangunan dan pemeliharaan juga membuat organisasi berkembang. Kesatuan suatu sistem dalam perusahaan akan membuat semua bagian cepat berkembang dibandingkan dengan suatu organisasi yang sistemnya tidak terintegrasi. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk kekurangannya, yaitu membutuhkan biaya yang tinggi untuk pengembangan awal, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Lalu yang terakhir, memerlukan desain bisnis yang bagus di awal, yang mana banyak manajer tidak dapat membayangkan atau tidak mau berinvestasi. Selanjutnya, implementasi sistem enterprise, yaitu multi-phase project yang mencakup rancangan ulang proses bisnis untuk memanfaatkan kemampuan sistem baru, mengonfigurasi software, migrasi data perusahaan, dan melatih para users. Proses ini memakan waktu beberapa bulan hingga 1 tahun untuk perusahaan besar dan dikelola oleh tim proyek, mulai dari stakeholders di semua kelompok fungsional di Kasus pandemi COVID-19 mendadak mengubah budaya kerja sekaligus mengganggu roda bisnis hampir di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik itu mencatat lebih dari 82% bisnis yang terkena dampak.
mengajarkan perusahaan itu harus kembali beradaptasi dengan kebiasaan baru di masyarakat. Dan ini berlaku untuk semua sektor. Berbagai jenis pekerjaan mulai dari sales, purchasing, akuntansi, inventaris, dan kolaborasi kini harus saling berkoordinasi demi mencapai hasil pekerjaan yang maksimal. Teknologi Enterprise Resource Planning atau ERP itu dipercaya bisa menjadi solusi dari kepemilikan yang melanda perusahaan. Nah, layanan tersebut menyuguhkan laporan bisnis dari interaksi secara real time sehingga koordinasi antar departemen bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Pada Kamis 25 Maret, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia mengadakan webinar bersama Run System dengan tema peluang magang dan karir di bidang Enterprise Resources Planning atau ERP. Run System merupakan perusahaan rintisan atau kita kenal dengan startup yang bergerak di bidang penyedia perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Nah, di tahun 2021, Run System itu menargetkan peningkatan pendapatan hingga 300% sehingga bagian dari rencana strategis perusahaan untuk memperkuat posisinya di industri ERP tanah air. Contoh sistem ERP Clickwork di era pandemi COVID-19. Sistem ERP Clickwork dirancang untuk memenuhi operasi bisnis perusahaan kelas enterprise. Nah, sistem ERP Clickwork ini terdiri dari kolaborasi internal dan beberapa software yang saling terintegrasi. Sistem yang pertama yaitu sistem manajemen penjualan untuk membantu mengelola database prospek, memantau aktivitas sales, dan membuat penawaran secara online. Yang kedua itu sistem manajemen pembelian untuk mengotomatiskan pembuatan purchase order, mengelola penawaran dari vendor, dan mendapat laporan pembelian. Untuk yang ketiga itu adalah sistem manajemen inventaris untuk memudahkan memantau stok di seluruh lokasi, mengkalkulasikan nilai inventaris secara otomatis, dan menghasilkan laporan perpindahan stok. Yang keempat ada sistem e-faktur, yaitu untuk memudahkan pengaturan kredit limit pelanggan, melakukan follow up pembayaran di satu platform, dan menghasilkan analisis secara otomatis. Nah, masa implementasi sistem ERP ini membutuhkan waktu 7 hari sebelum siap digunakan. Nah, cukup cepat untuk bisa mendapatkan manfaat otomatisasi bisnis dan mengembalikan efektivitas bisnis. Studi kasus perusahaan yang memakai sistem ERP Clickwork di era pandemi. Shopee menjadi salah satu perusahaan yang menerapkan sistem ERP Clickwork. Shopee Indonesia mencatat pertumbuhan jumlah transaksi yang signifikan di sepanjang kuartal 2 2020. Pertumbuhan ini menjadi sinyal kuat bahwa pandemi COVID-19 telah mengakselerasi digitalisasi di sektor perdagangan. Direktur Shopee Indonesia, Handika Jahje mengatakan sepanjang kuartal 2 2020, jumlah transaksi Shopee mencapai 260 juta transaksi. Jumlah ini naik 130% dibandingkan dengan kuartal 2 2019. Peningkatan ini menjadi indikasi positif bagi e-commerce yang dinilai bisa menjadi penyokong pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penggerak ekonomi selama masa pandemi. Shopee merupakan marketplace di bawah naungan CLTD paling populer dan banyak diunduh di Indonesia dan Asia Tenggara menurut survei App Annie. Dilihat dari jumlah pengguna aktif, volume kunjungan bulanan, dalam laporan keuangan transaksi, jumlah pendapatan sebesar 510 juta US dollar atau naik 187% dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah transaksi Shopee secara global pun naik 151% dengan jumlah 619 juta sekali transaksi. Apakah implementasi sistem enterprise pada pandemi COVID-19 masih sangat relevan? Jawabannya, teknologi sistem enterprise masih relevan karena mampu menyuguhkan laporan bisnis dari internal secara real time sehingga koordinasi antar departemen bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Misalnya bisnis sektor alat kesehatan selama pandemi berkembang pesat. Pelaku industri membutuhkan kecepatan dan ketepatan terutama dalam pendistribusian barang ke sejumlah daerah di Indonesia. Dalam sistem enterprise yang diterapkan dalam manajemen distribusi, pelaku usaha tidak dipusingkan dengan koordinasi teknis pengontrolan ketersediaan stok barang di sejumlah gudang logistik, menilai kualitas kelayakan barang dan menjamin barang tepat pada waktunya dengan keadaan baik. Pengaplikasian sistem enterprise bisa menjadi salah satu cara mitigasi resiko yang ditimbulkan oleh pandemi. Oke, jadi itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan dari implementasi sistem enterprise. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.